Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita terkait dengan meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Yang kita bahas kompetensi dasarnya, menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kompetensi? Pertama, menganalisis dalil nakli perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah dengan nada yang khidmat, menarik, dan indah. Yang kedua, menganalisis silsilah keturunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjelaskan misi perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah. Yang keempat, menganalisis substansi dan strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kelima, menjelaskan makna perilaku perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW yang patut diteladani. Yang keenam, menjelaskan makna perilaku perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang patut kita teladani. Pelajaran kita setelah menyimak video peserta didik mampu menganalisis dalil kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah menyimak video, peserta didik mampu menganalisis dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah menyimak video, peserta didik mengetahui strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kita bahas seperti yang tadi, dakwah Rasulullah SAW di Mekah, kerasulan Nabi Muhammad SAW, misi dakwah Nabi Muhammad SAW, strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat di dalam surat Al-A'la ini 1-5, adapun hukum bacaan yang terdapat di dalam surat ini, pertama adalah surat yang pertama, ayat yang pertama terkait dengan uh, qalqalah, Iqra. Setelah itu bismi rabbikal alladzi mat tabi'i. Yang berikutnya di ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Qalqalah alladzi mat tabi'i 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka kita lihat dari pengertiannya, yang mengajar manusia dengan perantara qalam, bacalah, dan Robmu lah yang paling pemurah. Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dialah mengerjakan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Maka inilah dasar pertama terkait dengan kerasulan Nabi. Wahyu yang pertama yang diterima Nabi pada Gua Hira, sehingga diperingati agenda setelahnya nuzul Quran. Berikutnya silsilah Nabi. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, ayahnya bernama Abdullah, kakinya bernama Abdul Muttalib, dan Hashim, Abdul Munaf, dan Hushaim. Nah, sementara bapak-bapaknya ada Abu Talib yang paling berjasa, sehingga di usia, kalau kita lihat perjalanan Rasulullah, di usia 6 tahun Rasulullah ditinggalkan oleh
ibunya, dan umurnya 8 tahun wafat kakeknya Abu Muthalib. Dan sampailah berikutnya sampai umur 49 kerasulan menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Nah, kaum Arab dilihat dari sisilah keturunan dan cikal bakal, para sejarawan membagi kaum-kaum Arab menjadi 3 bagian, yaitu pertama Arab Baidah, yaitu kaum Arab yang terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarah bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Sas, Judais, Imlak, dan lainnya. Yang kedua, Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Yasrib bin Yasjub bin Khodan, atau disebut pula Arab Khotaniyah, berasal dari Yaman. Berikutnya yang ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adaniyah. Nah, di dalam pelajaran kita penting-pentingnya misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Misinya pertama adalah mengajarkan tauhid atau akidah. Maka di Mekah Islam belum begitu berkembang pesat karena titik fokusnya terkait dengan ketauhidan. Yang kedua, menanamkan kemuliaan akhlak, sehingga dengan kemuliaan akhlak Rasulullah itu kalau kita lihat sejarahnya, banyak orang Quraisy bergabung dengan Islam, membangun kebudayaan yang beradab, menyampaikan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan. Rasulullah dalam berdakwah Rasulullah yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau ad-dakwah bil asir. Yang mula-mula beriman kepada Allah SWT adalah istri beliau, Siti Khadijah, putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, budak, dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Haris. Kemudian beliau, dari sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat yang lain yaitu seperti Usamah bin Affan, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, Sayyidah bin Zahid al-Adawi. Orang inilah yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Mereka mendapatkan pelajaran tentang agama Islam dari Rasulullah SAW sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bil Arqam. Itu yang pertama adalah dakwah Rasulullah ini secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan, ad-dakwah bil ajhar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 84 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dalil inilah Rasulullah dari yang dulunya, dari awalnya dia sembunyi-sembunyi, maka berdakwahlah terang-terangan. Dengan cara dakwah ini, mulai Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awal mereka menganggap, pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan, gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diacuhkan, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Kan tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah SAW semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak. Kan sinilah orang kafir Quraisy mulai bahkan
eee, membayar untuk untuk bisa membunuh Rasulullah SAW, membayar orang. Setelah 3 tahun Rasulullah berdakwah secara Da'tul Arfad bersembunyi-sembunyi, maka turunlah Quran surat Al-Hijr yang memerintahkan Rasulullah secara terang-terangan, ya seperti yang kita bacakan tadi di awal. Awalnya mereka menganggap bahwa Rasulullah gerakannya tidak punya tujuan ini, yang seperti sudah saya eh, bacakan juga. Nah, meneladani yang ketiga, yang berikutnya meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Pertama, rela berkorban dalam membela agama. Kalau kita lihat, inilah nanti yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, rela berkorban dalam membela agama Allah. Berani membela kebenaran. Dia tidak takut-takut, jujur dan rendah hati, sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa dan menyerah dalam berdakwah. Ini yang terpenting sekali di antara kita, ya, sulit menjalankan sifat teladan yang terkait dengan dakwah Rasulullah ini. Tidak mudah putus asa dan menyerah dalam berdakwah. Nah, renungan bagi kita terkait dengan pembelajaran periode dakwah Rasulullah di Mekah ini, yang menolak atau menentang ajaran Nabi Muhammad SAW adalah orang kafir karena mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah. Ajaran disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Jadi sifat turun-temurun yang dia khawatir, ya, susah untuk ditinggalkan dengan mudah begitu saja. Sehingga apa yang dia lakukan oleh orang-orang Quraisy ini, ia berpura-pura menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang berpura itu disebut dengan orang munafik. Intinya dia adalah menghancurkan Islam dari dalam, ingin merebut kekuasaan Nabi. Maka kalau kita lihat dari renungan kita hari ini, orang-orang yang melawan, yang tidak mau ikut, ya, maka disebut dengan orang-orang yang kafir. Dan sementara orang yang mempunyai keinginan lain dan berpura-pura disebut dengan orang yang munafik. Nah, mungkin itu saja dulu. Nanti silakan dicoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW dalam mensyiarkan ajaran Islam? Apakah inti dakwah Rasulullah dalam periode Mekah? Mengapa para masyarakat menerima ajaran Nabi Muhammad? Dan sebutkan 5 orang yang mendapat gelar as-sabiqun awalun. Bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW? Maka kesimpulan dari yang kita sampaikan tadi, pertama, dalam ajaran Rasulullah periode Mekah ini adalah keesaan Allah. Karena pada dasarnya kaum Quraisy orang-orang yang terbiasa dengan mabuk-mabukan, perzinaan, maka itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dulu terkait dengan keesaan Allah, kekuasaan, keesaan Allah, ya tauhid. Dan yang berikutnya terkait dengan hari kiamat sebagai hari pembalasan dan pentingnya dalam kesucian jiwa, persaudaraan dan persatuan itu sangat utama. Jadi terkait dengan periode dakwah Rasulullah di Mekah ini, dakwah metode dakwahnya terbagi dua, ada yang dengan sembunyi-sembunyi, ada yang dengan terang-terangan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita materi pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan, mudah-mudahan bisa mendapat ibrahnya, mendapat materi penjelasan, dan mudah-mudahan ditambah juga dengan nanti materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.